Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rekan-rekan yang saya hormati, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di siang hari ini, di pertemuan keempat, di 26 Ramadan ya. Alhamdulillah sudah 20 hari ke-26 kita berpuasa. Dan sudah menjelang Idul Fitri, Idul Adha. Baik, mudah-mudahan insya Allah semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan sesuai dengan kesepakatan kita hari ini kita bertemu ataupun melaksanakan kuliah keempat ini secara daring atau secara online. Tapi sebenarnya nih, gimana? Masuk nggak? Kita sapa dulu kawan-kawan yang hadir hari ini ya. Ada 10 orang selain saya ya. Marcel, biasanya yang online itu sih habis belum masuk ya. Baik, kita lanjut dulu. Jadi kita sudah masuk ke pertemuan keempat dengan materi ini ya. Harusnya kita sudah masuk praktikum ini, tapi karena memang hari ini harus daring mengakomodasi kawan-kawan yang pulang kampung. Ada yang sudah pulang kampung? Fadilah atau Rizky? Rizky. Ini ada dua Rizky nih, Rizky Dayat, Rizky Pratama. Lalu yang sudah pulang kampung atau Syifa, Kamalia? Gimana nih orang-orangnya? Halo, sudah siap kuliah? Siapa? Fadilah pulang kampung Siapa? apa? Siap, siap. Siapa sih? Siap. Ini Udah. jangan-jangan ada yang lagi di travel atau dari mobil yang sambil kuliah. Irjan asal Pak. Hah? Gimana? Baik, kita lanjut dulu ya. Jadi yang sambil di jalan, yang saya mudah-mudahan jangan sambil naik motor sambil kuliah, jangan ya. Kuliah kuliah aja dulu. Singgah aja kalau lagi pulang kampung pas lagi waktu kuliah ya udah singgah dulu. Atau kalau yang kemudian ikut travel ya masih mendingan ya, bisa pakai headset kemudian sambil eh meremlek, masih bahasa ini sambil berpajam gitu, sambil mendengar kuliah enggak. Apa nanti ini tadi sudah saya rekam ya? Bentar saya cek dulu ya. Oke, dah insya Allah. Nanti kalaupun misalkan sekarang kuliahnya menggunakan handphone, nanti bisa jadi kalau masih mau melihat secara lebih detail terkait dengan materi yang eh, kita sampaikan atau kita bahas hari ini, itu kawan-kawan bisa nanti ngecek ke rekamannya, insya Allah ya. Baik, kita lanjut dulu. Kita sudah sampai ke hari ini pertemuan keempat dengan materi yang kalau sebelumnya itu perangkat keras perangkat lunak, kita masuk lebih detail ke bagaimana kemudian si secara teknis ya mikrokontrol ini kemudian diprogram menggunakan perangkat yang ada di laboratorium kita ya. Jadi kita sudah punya perangkat lumayan lengkap di laboratorium kita itu untuk mempraktekkan berbagai macam hal ya. Termasuk kalau yang sudah ada itu membuat running text Dulu seperti kan ada yang membuat ya Islam ya. Kalau sebelum-sebelumnya kawan-kawan sudah pernah membuat itu yang mengambil mata kuliah ini ya, membuat running text yang apa namanya? Seperti kalau misalkan di musola atau di masjid itu kan ada. Kalau di sini Banyu juga ada kan di kantor depan itu yang gedung depannya gedung D ya, itu gedung B kalau tidak salah itu. Gedung B atau gedung A ya? Gedung A kayaknya. Jadi di Banjarbaru sini kan ada gedung A, gedung D, gedung E. Kalau tidak salah ingat ya. Di Banjarbaru itu ada gedung B dulu atau bisa jadi kebalik gedung A-nya di Banjarmasin.
Terus gedung C-nya dulu itu sudah dijual. Dari Sultan Agam itu gedung apa ya? Sehingga gedung D. Nah, tidak ada penamaannya sekarang yang ada itu hanya tertulis di situ gedung D dan gedung E di Banjarbaru ya. Nah, di depannya gedung D itu kan ada gedung yang kemudian ada ruangan, terus ada apa namanya? Ruangannya Pak Taufik Wakil Ketua juga ada ruangan Kaprodi juga di depan. Nah, itu kan ada tulisan display di depan itu selamat datang mahasiswa baru dan seterusnya di situ ada tulisan. Nah, itu juga sudah sempat dulu kawan-kawan mahasiswa bikin yang sederhana ya, tidak sedetail itu. Tapi perangkat yang menuju ke arah situ kita punya. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup untuk kita bisa mempraktekkan sampai ke yang lebih detail lagi ya. Jadi kalau saya berencananya biar tidak sama persis dengan yang sebelum-sebelumnya, kita nanti coba juga koneksikan antara PC atau laptop kita, maaf, dalam hal ini nanti menggunakan MATLAB untuk kemudian, Duh, saya masih batuk nih. Kadang-kadang ya kalau kecium bau menyengat, saya pakai masker dulu ya. Mohon maaf. Jadi mungkin semester ini kawan-kawan melihat saya banyak menggunakan masker kalau pas mengajar. Termasuk juga yang pada ini daring nih, ruangannya tidak lembab, tapi ada mungkin bau apa namanya dari sekitar nih, atau gorengan segala macamnya. Karena di depan seberang jalan rumah saya ini ada warung. Tapi kalau bukanya sekarang itu kadang-kadang ini juga ya, terlalu cepat juga karena peraturannya jam 3 sore baru boleh. Cuman kadang-kadang kalau di Banjarmasin itu beberapa warung itu sudah buka dari pagi, walaupun tidak menjual secara, maksudnya tidak memperbolehkan konsumennya makan di tempat, hanya dibawa pulang aja, take home aja istilahnya. Nah, itu juga tapi harusnya sebenarnya itu sudah juga melanggar aturan. Cuman ya itu gimana lagi ya, seperti itu yang terjadi. Baik, kita lanjut lagi. Kita akan coba nanti, mudah-mudahan waktu cukup untuk mengatasi ini. Waktunya sangat-sangat terbatas, hanya 1 jam kuliah ini. Dan mudah-mudahan nanti itu bisa cukup ya. Kita lanjut lagi, kalau kalian bisa lihat di sini. Nah, ini yang kemudian kita sudah, atau saya sudah sempat singgung juga di awal-awal tahun 2012, ya, atau 2011, saya lupa persisnya, tapi yang saya ingat di situ tulisannya 2012. Kalau ini dibalik ya papannya, itu pun ada tulisannya 2012. Artinya ini pengadaannya sekitar tahun 2012, tapi saya tidak ingat persis bulannya. Ini yang kita punya dulu, nih saya beli dari apa namanya, kawan di Jakarta itu, karena dia yang biasanya ngimport barang-barang ini dari Inggris atau dari mana, dari luar negeri lah ceritanya itu ya. Karena waktu itu memang perangkat ini tidak banyak atau belum banyak dijual. Habis itu setelahnya itu baru kemudian Arduino Uno itu merajai di pasaran ya. Karena harganya murah dan barang-barang dari Chinese juga itu yang kemudian mendominasi. Nah, kalau yang original biasanya saya sampaikan kemarin itu sempat kita yang punya yang original nih ya, yang 2012. Kemudian yang kemudian dibelikan kampus lagi di tahun 2017-18 ini yang mana tangannya orientasinya ini yang tidak original ya ini. Kalau ini yang kemudian di 2023 kemarin yang warna hitam ini saya tidak bisa memastikan, tapi karena harganya mahal itu bisa jadi itu bukan bukan yang uh, versi Cina-nya ya. Versi Cina tapi memang versi yang bagus bisa jadi. Karena versi dari Cina itu juga ada yang KW1 kalau dan seterusnya banyak. Nah, ini yang kita punya dulu ya, Atmega microcontroller yang terpasang di sini yang warna, nah ini ya. Yang di tengah-tengah itu ada tulisannya, kalian bisa lihat Atmega 168. Itu yang mungkin ukurannya 1/20-an. Nah, bisa jadi lebih kecil lagi dari keseluruhan papan Arduino Dagu ini. Namanya Arduino Dagu. Tapi nanti pada saat diprogram menggunakan Arduino IDE di softwarenya itu ya, pilihannya Arduino Decimila di Milano. Nah, jadi rada-rada aneh juga nih. Di papannya tertulis, nah, kalau kamu misalnya di atas ya, pojok kanan atas, Dagu Arduino. Tapi pada saat diprogram dia tidak bisa menggunakan pilihan Dagu Arduino, bisanya di Semila de Milano. Karena nanti di Semila de Milano itu yang mengakomodasi microcontroller seri Atmega 168 ini. Jadi waktu pertama kali saya beli ini juga bingung. Kan sudah saya pilih, saya bilang di itunya kan Arduino IDE. Kenapa ya aku nggak mau? Terus tanya lagi ke yang jual atau kawan yang jual itu. Ini kenapa? Oh salah Pak, pilihannya yang ini. Oh ya. Setelah dipilih yang di sembilan dominan baru kemudian dia bisa diprogram. Baik, perangkat yang ada di sini
eh, seperti biasa ya, yang umum itu ada USB connector dan lain-lain. Tapi saya tidak bahas ini terlalu panjang karena memang kita tidak menggunakan ini sementara ini ya. Ini sebenarnya kita punya, tapi beberapa atau banyak perangkat ini sudah mulai rusak. Jadi apa namanya, hanya untuk kemudian menyampaikan saja ke kawan-kawan bahwa sejarahnya kita punya ini. Kan di pertemuan yang lalu kan sudah sampaikan yang HB 2000 itu yang sebelumnya lagi ya, sudah 20 tahun yang lalu. Nah, kemudian yang kita gunakan sekarang yang terbaru yang kita punya adalah Arduino Mega 2560. Mungkin saya kemarin itu saya kurang nolnya 256 saya bilang. Saya mohon maaf, jadi harusnya 2560. Saya kadang-kadang lupa juga menyebut nama produk ini. Baik, kalau kawan-kawan perhatikan di situ, ini perangkatnya kecil ya. Kalau di saya mungkin sekitar 3 jari. 3 jari ya. Dua jari aja nih, 2 jari setengah. Ini lebarnya. Tapi kalau ini kan saya perbesar untuk kemudian keperluan menyampaikan di slide ini. Dan kan bisa baca mungkin kalau yang menggunakan laptop Zoom-nya, Zoom meeting ini bisa kelihatan di situ. Ada tulisannya 2560 ya di Atmega 2560 di chip yang terbesar di sini nih. Jadi di papan ini mungkin dia mendominasi sekitar 1/10 atau 1/8 ya kurang lebih ya, eh, dari ukuran keseluruhan boardnya, ukuran chipnya ya. Dibuat eh, melintang seperti kayak belah ketupat ya ini. Nah, kemudian kalau kawan perhatikan di situ juga dia punya ada tombol di situ, kemudian ada micro USB konektor di sebelah kiri. Saya pakai kasih dulu ya. Nah, ini ya. Ini yang dua USB micro USB port female-nya di sini. Ini ada tombol resetnya yang warna merah ini. Tombol sebenarnya kecil sekali nih kalau dilihat di boardnya nantinya. Tapi karena ini terlihat besar di papan apa ya di papan di slide sini. Dan kawan-kawan bisa juga perhatikan di sini dia punya di sini USB controller nih yang saya tunjuk sekarang yang warna chipnya ini ya. Kemudian USB controllernya itu bekerja di 12 MHz. Ini ada kristal nih 12.000 tulisan di sini 12.000 kilohertz artinya kurang lebih sekitar 12 megahertz. Kemudian kalau si Atmega 2560 ini bekerja secara otonom ya setelah nanti diprogram, kemudian dicabut power dari laptopnya yang menggunakan USB tadi, USB-nya dicabut, dia sudah bekerja dengan power sendiri, maka dia bisa bekerja dengan maksimal di frekuensi 16 megahertz nih. Nah, jadi kalau kawan-kawan sempat perhatikan kan saya sempat minta tolong amati ya di eh, spesifikasi dari smartphone-nya, maka smartphone itu beberapa di antaranya itu kan menggunakan octa-core prosesor ya atau octa-core SoC yang kemudian artinya dia pakai microcontroller yang disebut SoC, tapi dia di dalamnya kan ada 8 eh, microcontroller di dalam. Microcontroller yang kemudian punya 8 prosesor seperti itu ya kalau lebih detail. Nah, dia satu prosesornya itu yang ada di smartphone kawan-kawan anggap saja kemudian dia memiliki frekuensi kerja sekitar 1 GHz ya. Berarti itu bisa bekerja sekitar 8 GHz. Jadi dalam 1 detik dia bisa mengoperasikan sekian eh, giga itu miliar ya. Mega itu kan juta. Oh ya benar. Berapa miliar karakter yang kemudian bisa di ini atau berapa miliar perintah gitu ya. Sekali 1 detik. Nah, makanya kemudian kalau eh, smartphone sekarang itu kan bisa sambil Zoom meeting sambil baca apa atau misalkan dia sudah bisa multitasking di situ. Nah, jadi jangan dibandingkan dengan itu maksud saya si microcontroller yang kita gunakan karena dia hanya bekerja di 16 MHz. Tapi kalau misalkannya pun ini digunakan sudah sangat-sangat powerful. Karena kami gunakan itu untuk mengendalikan robot. Jadi saya 2014 sampai 2017 juga gunakan ATMega 2560. Tapi bukan versi yang Pro ini ya. Versi yang agak besar lagi papannya, cuma prosesornya sama. Untuk mengantisipasi saya menggunakan banyak sekali port. Jadi ke motor dan nanti kemana-mana yang harus apa namanya diakomodasi. Dan kalau misalkan kawan-kawan nanti juga menggunakan microcontroller ini untuk keperluan misalkan sensor itu ya, maka di sini kalau kawan-kawan bisa lihat di situ ya di bagian atas itu dia ada port analognya yang kemudian bisa mengakomodasi sampai 16. Nah, saya hilangkan dulu ini floating menu dari ini.
Ini ada 16. Oh, tapi hilang ini ya. Hilang anotasi saya hilang. Nah, oke. Ya, ini dari A0, kawan-kawan bisa lihat A0, A1 sampai A15. Berarti ada 16 analog pin yang kawan-kawan bisa hubungkan secara teoritis ya, 16 sensor. Misalkan kalau misalkan ada sensor suhu, sensor kelembapan, ada sensor cahaya, itu ada 16 yang kemudian dari kombinasinya itu bisa dipasang masing-masing. Nah, berikutnya, kemudian kalau digital port sendiri ya, kawan-kawan bisa perhatikan di sini dari posisi bawah ini, TX, RX itu adalah digital port satu, yang atas ini RX, kemudian digital port 2 yang TX, kemudian terus ke sebelah kanan itu ada 31 digital port. Ditambah lagi di sebelah atasnya maksimal itu di 47. Artinya dia bisa mengakomodasi 48 digital pin ya atau perangkat yang nanti berkomunikasi menggunakan data digital. Data digital itu ya datanya berupa biner paling tidak ya, biasanya 0 dan 1. Nah, itu yang kemudian diakomodasi oleh Arduino Mega Pro 2560 ini ya. Jadi kalau misalkan kita menghubungkan lampu saja itu ya, itu bisa dihubungkan ke 48. Hanya saja biasanya ini dua pin ini yang D0 dan D1 itu biasanya kita tidak gunakan. Ini kalau bahasa saya dengan kawan-kawan di itu biasanya ini makro digunakan. Kenapa? Karena dua pin ini biasanya digunakan untuk keperluan komunikasi antara microcontroller board ini ke laptop kita ya atau ke PC kita. Jadi dua pin ini yang digunakan oleh si ini USB micro nih ya, micro USB ini. Jadi dua pin itu yang kemudian kita tidak gunakan. Jadi kalau misalkan kita menghubungkan perangkat apa-apa di luar dari microcontroller ini, kita tidak gunakan atau tidak hubungkan dia ke dua pin RX dan TRR di sini. Nah, selain itu untuk dia bisa beroperasi nih ya, ini dia memerlukan nanti tegangan kurang lebih 5 volt di sini. Nah, kalau misalkan kita punya baterai yang umum itu ya 1,5 volt, maka kita nanti bisa menghubungkannya ke V-in di sini. Misalkan 1,5 volt disusun 4 jadi 6 volt ya. Itu kan melebihi dari tegangan kerjanya si microcontroller ini. Maka biasanya kita perlu namanya regulator. Nah, kalau di sini dia sudah punya regulator yang saya tunjuk. Ini regulator dari 5 volt. Biasanya maksimal tegangan inputnya itu 12 volt dari V-in ini ya. V-in itu artinya tegangan input ya. V itu tegangan, in itu input. Ada dua jalur V-in di sini. Ada ground juga GND. Ground itu tegangan netralnya ya. Nah, itu yang kemudian kita hubungkan dua pin ini dari tegangan luar. Misalkan kita punya baterai tadi 6 volt, kita punya baterai 12 volt gitu ya. Kalau pada baterai LiPo itu sekitar 11,1 volt ya. Maka itu kita bisa hubungkan ke sini. Jadi tegangan kerjanya kalau bisa kita usahakan ya tidak boleh kurang dari 5 volt. Kalau lebih maka kita hubungkan ke VIN. Kalau misalkan kita punya adaptor dari smartphone itu ya, yang keluarannya bisa kita potong kabelnya, maka kita bisa hubungkan ke pin 5 volt sini. Karena keluarnya sudah langsung 5 volt, bisa langsung dipakai. Jadi kalau misalkan lebih dari 5 volt, sebaiknya kita hubungkan ke VN sini. Jadi ini pengetahuan sederhana yang kemudian kawan-kawan, mungkin kalau yang tidak teknik elektro ataupun yang belum terus apa ya, bukan backgroundnya dari STM elektronika misalkan, maka itu agak agak perlu diberikan pengalaman ataupun informasi yang lebih detail terkait dengan bagaimana menghubungkan. Nah, kalau misalkan kita nanti menghubungkannya menggunakan USB, itu akan lebih sederhana lagi ya. Kalau misalkan kita hubungkan ke laptop, dia kan nanti terhubung ke micro USB ini yang ada di Arduino Meganya ini. Kemudian terhubung ke USB Type A atau Type C nanti yang ada di... Tapi ada nggak ya? Type C to micro USB. Bisa jadi ada ya, di luar sana orang jual. Tapi yang umum kan ada micro USB to Type A USB ya, yang kita umum kalau handphone-handphone zaman dulu dan mungkin beberapa juga masih digunakan sekarang. Nah, si Arduino Mega 2560 kita ini juga menggunakan micro USB ya. Kita belum punya yang USB Type-C. Nanti besok-besok kalau kebetulan ada dan ada kesempatannya kita minta lagi ke kampus untuk kemudian ini. Baik, itu ya sekilas terkait bagaimana kemudian ini bisa diprogram dan diberikan power ya. Ini sumbernya sudah saya tulis. Kalau kawan-kawan penasaran, sumbernya dari mana ada? Ya, saya. Jadi ini adalah layoutnya ya. Jadi bisa layout ini bisa diperoleh dari datasheetnya ya biasanya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke Arduino websitenya itu, kemudian kita mencari Arduino Mega
2560 Pro mini board ini, kemudian kita bisa bisa dapatkan informasi terkait dengan ini. Jadi seperti misalkan mana ya, power tadi ya, itu kita bisa dapatkan, saya dapatkan juga dari situ ya. Ini di atas nih power. Ini namanya external voltage input ya, konektor. Nah, di situ kalau ini saya tunjuk nih. Kalau tadi saya posisinya kan horizontal ya, ini vertikal di sini. Ini ada V-in-nya, ada ground-nya, kemudian ada 5 volt. Jadi kalau sekali lagi kalau kita punya sumber tegangan 5 volt yang sudah terpercaya istilahnya, maksudnya verified atau sudah terverifikasi, maka kita bisa langsung hubungkan ke pin 5 volt. Tapi kalau misalkan ragu-ragu ini tegangannya jangan-jangan lebih dari 5 volt ya, maka kita hubungkan ke V-in sini. Nah, tapi kalau yang lebih meyakinkan lagi biasanya ya dari USB ini ya, dari USB dari laptop. Tapi sekali lagi kalau nanti dia dioperasikan di luar dari laptop ya. Tapi kalau di tim robotika itu kan kami menggunakan laptop ya untuk kemudian mengendalikan dari si robotnya. Jadi dari laptop itu pakai kawan-kawan itu pakai Python programnya yang sebelumnya pakai MATLAB. Kemudian dari Pythonnya mereka memerintahkan ke apa microcontroller ini. Yang digunakan adalah Atmega juga, Atmega 2560 ini yang kemudian dari Atmega 2560 ini menjalankan nanti driver motor baru ke motor. Jadi panjang ya nih ya, apa namanya, koneksinya. Jadi PC atau laptop tadi pakai Python, Python ke microcontroller sini, ini microcontrollernya program pakai Arduino IDE-nya itu untuk kemudian menerima data dari Python, baru kemudian dia dihubungkan ke driver motor. Jadi tidak bisa langsung microcontroller itu mau mengendalikan motor, nggak bisa. Dia harus ada drivernya dulu atau perantaranya dulu atau ada penggeraknya dulu ya. Nah itu relay. Kalau kita tidak menggunakan relay, kita menggunakan chip drivernya sendiri nanti. Kemudian baru itu yang terhubung ke motor secara langsung. Nah seperti itu ya. Nggak panjang nanti itu nanti aja. Kita belum sampai ke sana ya. Nanti terlalu pusing kawan-kawan sekalian. Langsung disodori itu. Baik, ini kemudian adalah Master Micro Arduino versi 2 plus Arduino Uno. Jadi Arduino Uno yang ada di sini, Arduino yang versi murah ya, karena boardnya warnanya biru. Sini teman-teman bisa perhatikan di situ. Kalau yang Arduino Uno yang versi mahalnya atau versi originalnya biasanya warnanya kehijauan kalau tidak salah, bukan biru ya. Nah, jadi biasanya dari bahan-bahannya itu yang kemudian kalau sudah kawan-kawan berpengalaman ya, kita tahu beda. Oh, ini bedanya antara yang original dengan yang KW 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Baik, yang di papan kita sini sudah saya tambahi. Kalau kawan-kawan lihat di slide itu kan belum ada Arduino Mega 2560. Tapi kalau di papan kita yang sudah kemarin saya perlihatkan sempat dan mungkin beberapa yang sudah memegang melihat, ini sudah saya pasangin. Yang saya tunjuk sekarang di kamera itu. Ini adalah Atmega 2560 yang tadi tampil di slide ini dan sudah saya pasang. Kebetulan ukurannya pas di situ. Jadi saya tinggal bor, saya beri baut, dah masuk di situ. Artinya tidak perlu kemudian board bukan apa akrilik tambahan. Jadi cukup saya selipkan di situ untuk kemudian nanti kita bisa praktekkannya. Kita bisa jadi nanti akan banyak menggunakan yang 2560 nih. Arduino ini ya bisa jadi kita masih gunakan nanti ini. Ini terserah kawan-kawan mau pilih yang mana ya. Baik, itu yang kemudian ada. Nah, kalau misalkan masih menggunakan ini, maka kita perlu cari cari tahu juga ya. Jadi sebenarnya kurang lebih sama Atmega yang mana saja ya. Maksudnya Arduino board yang mana saja, mau itu Uno ini, atau nanti Mega 2560 Pro Mini tadi, atau nanti Mega yang biasa, yang maksudnya yang origin size-nya. Kemudian ada yang kemudian Mega apa yang Arduino Nano atau Arduino yang lain ya. Kalau misalkan yang pakai, saya sempat sebutkan kemarin pakai Intel Galileo juga boleh di situ nanti. Tapi kita tidak punya banyak, jadi hanya saya perlihatkan saja. Ini loh Arduino yang dioperasikan menggunakan Intel Galileo ya. Baik, kita lanjut di situ. Jadi di Arduino Uno ini seperti yang hanya terlihat di layar ya, dia punya digital pin itu ada 14 digital pin 0 sampai 13 di situ. Jadi kenapa dimulai dari 0? Biasanya itu memang standarnya digital ya, 0 0 dimulai apa-apa itu dimulai dari yang 0 dan seterusnya. Karena secara apa namanya teoritis dia kan menggunakan eh, kode bilangan biner ya nantinya untuk digital pin itu. Dan yang analog itu tersendiri lagi.
Nah, kemudian yang si ini tadi punya 14 pin dan sekali lagi sama ya seperti si Arduino Mega 2560 Pro Mini tadi. Yang pin digital nol dan satunya itu biasanya tidak kita gunakan untuk keperluan kita hubungkan ke port ke perangkat di luar ya. Karena pada saat nanti kita hubungkan ke relay misalkan atau kita hubungkan ke driver motor, nah pada saat kita nanti memprogram itu akan terganggu di situ. Itu biasanya mengganggu proses programming dan juga relaynya akan kalau itu terhubung ke relay akan ceklek-ceklek karena dia kan ada proses mentransfer data 0 dan satu di situ. Saking cepatnya kemudian nanti relay itu bisa jadi nanti beroperasi dengan cepat. Makanya saya biasanya memakruhkan istilahnya ya atau melarang untuk kita menghubungkan port digital 0 dan satu ini ke perangkat luar. Kecuali sangat-sangat terpaksa tidak ada lagi port yang lain ya. Makanya biasanya kita menggunakan Arduino yang lebih banyak portnya seperti Arduino Mega 2560 Pro Mini tadi. Karena kalau misalkan kita mengoperasikan atau mengendalikan banyak perangkat, dan kalau misalkan dengan Arduino Uno itu kita ada cukup, maka kita harus menggunakan Arduino yang lain. Nah, begitu pula biasanya ya kalau kawan-kawan melakukan penelitian, kita kan ada namanya analisis kebutuhan sistem. Maka kita cari tahu dulu, kita nanti menggunakan berapa sensor, kita menggunakan berapa indikator LED, gitu. Kemudian kita menggunakan berapa LCD, kita menggunakan berapa displacement segment misalkan ya. Maka itu kita perlu hitung dulu, oh ini perlu sekian banyak, maka oh Arduino cocok tidak? Oh tidak cocok. Kenapa? Karena potnya kurang, digital potnya kurang. Oh kita menggunakan sensornya ada 10 misalkan itu ya, dan itu harus terhubung ke pin analog. Dan kalau menggunakan Arduino Uno, ternyata dia hanya menyediakan di situ kalau kawan-kawan lihat ya, yang bawah sini pojok kanan bawah ada 0 A0 sampai A5. Berarti hanya ada 6 sensor yang diakomodasi oleh Arduino Uno ini. Sedangkan kita mau menghubungkan 10 sensor misalkan ya. Sensor suhunya ada sekian, sensor kelembapannya ada sekian, sensor yang lain nanti cahaya misalkan itu ada sekian. Totalnya 10. Nah, tidak cukup. Maka kita harus pilih atau ganti dengan Arduino yang lebih banyak menyediakan pin analognya ya. Karena di situ biasanya digunakan atau dipasangkan ke sensor-sensor. Baik, sebentar. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, nah kemudian ini yang umum ya. Hampir semua Arduino board ya, Arduino board itu memiliki satu LED yang terhubung ke pin 13 ya. Jadi hampir semuanya, mau itu nanti Intel, mohon maaf, mau itu si Arduino Uno, mau nanti Arduino Mega 2560 Pro Mini yang tadi ada di sini ya, tempat kita ini, yang kecil ini, mau mau itu ya 2560 Pro Mini, mau yang Mega yang original size ya yang besar, mau nanti Intel Galileo, mau Arduino Nano nanti yang kecil nih, saya kebetulan tidak bawa di sini Arduino yang kecil. Oh, entar, entar, entar. Ternyata ada nyelip di sini. Saya stop share dulu ya. Nah, ini Arduino yang dagu tadi yang eh, saya katakan 2012. Nah, di sini ada tulisannya. Nah, biar saya tidak berbohong. Kan bisa lihat ya tulisannya Lab Digital Oktober 2012. Ternyata bulan Oktober tahun 2012 ini proses pengadaan. Tapi saya punya ini lebih dulu daripada Lab punya ya. Jadi saya punya dulu, kemudian saya sampaikan, Pak, Bu, kita perlu perangkat ini. Dan dibelikan oleh sini. Itu ini nomor 18. Kalau tidak salah dulu kita punya 20 modul ini ya. Nah, ini nomor 18. Jadi saya kalau misalkan modul itu saya nomori untuk kemudian mengidentifikasi itu yang mana. Kalau yang rusak nomor berapa itu kan gampang. Nah ini ya, ini tadi yang kita punya di laboratorium. Ini agak kabur nih. Karena fokusnya malah ke saya, kan ke sini. Nah, sudah. Iya, nah ini yang kita punya. Alhamdulillah ada di sini. Saya bisa pakai ya. Saya kurang tahu ini sudah masih berfungsi dengan baik apa tidak. Baik, saya kembali ke tadi dulu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Rizky dan kawan-kawan, ada Rizky ada dua nih. Syifa, Rizky, Islamiyah, ada siapa lagi tadi? Haji juga mungkin di kelas ini ya. Baik, kita lanjut lagi dulu. Mudah-mudahan masih menyimak ya. Semuanya ada 21 orang selain saya di sini. Kita lanjut, kita sampai jam 12 lewat berapa nih, Rizky? Fadilah. Halo? Itu sampai jam 12 lewat berapa? Lewat 10 apa 20?
Siapa ya? Yang masih Muhajir? Muhajir kelas ini ya? Halo Muhajir, apa di kelas sebelumnya? Halo, siapa yang ada yang ngejawab? Bentar. Oke, balik masih ada 20 menit ya. Saya takutnya nanti kelewatan. Baik, kita lanjut lagi di sini. Ini ada layoutnya dari si Master Micro Arduino yang kita punya di laboratorium ini ya. Kita punya eh, ini tahun 2007 ke 2018 kemarin. Saya lupa ya ada. Tapi nggak ditulis sih soalnya di bawah sini. Ya, kalau saya biasanya suka saya tulisi untuk mengidentifikasi dan mengingat itu kapan. Nah, ini layoutnya tadi seperti tadi sudah ya belum ya? Oh. Nah, yang pertama itu ada beberapa konektor di sini ya, ada sekian banyak konektor itu nanti yang terhubung ke masing-masing modul I/O-nya sini. Misalkan yang pertama ini konektor satu itu biasanya dihubungkan ke power ya. Jadi kalau misalkan perangkat ini tidak bisa beroperasi tanpa kemudian perlu power. Jadi kalau misalkan handphone kawan-kawan juga kan kalau tanpa baterai, ini tidak bisa beroperasi. Kemudian kalau baterainya habis maka perlu power dari adaptor untuk dia dicas ya, atau diisi tegangan baterainya atau daya baterainya untuk kemudian bisa dipakai lagi. Nah, sama seperti ini juga karena dia tidak menggunakan baterai, sebenarnya kawan-kawan bisa lihat ini ada baterai, tapi baterai ini untuk chip RTC-nya, real time clock-nya ini. Nah, ini nanti mudah-mudahan kita bisa juga gunakan untuk bisa membaca jam secara real time deh. Saya kurang tahu nih baterainya masih hidup atau tidak. Nah, sudah lama nih ya, sudah berapa tahun? Kalau 2017 sudah 3 tambah 5 8 tahun ya. Nah, sudah cukup lama. Apakah baterainya masih berfungsi, saya tidak tahu. Kan nanti perlu dicek lagi, diukur dulu tegangannya. Baik, yang pertama tadi konektor satu ini adalah konektor power. Jadi si papan ini atau si master micro Arduino modul ini itu perlu power untuk dia bisa dioperasikan nantinya. Jadi kalau misalkan kita hubungkan ke digital pin ataupun analog pin yang ada di Arduino Mega 2560 sini ataupun di Arduino Uno yang sini ya, itu maka kita perlu juga menghubungkannya ke power. Nah, dia bisa dapat power eksternal, mungkin kalau punya adaptor yang konektornya lepasan itu ya bisa kita hubungkan ke situ, tapi tegangan kerjanya hanya 5 volt. Dan tapi yang lebih aman untuk kita bisa kemudian lebih apa ya gampang mengoneksikannya, kita ambil saja powernya nanti dari Arduino Uno sini. Karena ini Arduino Uno atau Arduino ini kalau yang sekarang di tangan saya ini saya hubungkan powernya ke Arduino Mega 2560 Pro Mini ya. Ini kalau saya cabut USB-nya ini kawan-kawan bisa lihat saya cabut. Ini juga akan mati. Nah, itu nih, ada bunyi edit di dalam di komputer saya atau di laptop saya. Kemudian saya hubungkan lagi, kan tidak ada LED yang nyala, saya hubungkan. Nah, jadi si Arduino Mega Pro Mini itu dapat power dari USB nih. Ini kabel USB-nya, kabel USB mikronya ya nih yang saya pegang. Kemudian si modul ini yang sekarang tampil di layar itu dapat power dari Arduino Mega Pro Mini-nya. Jadi dia bersambung gitu ya. Bersambung sanatnya istilahnya, bersambung powernya ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan koneksinya adalah menggunakan CN1. Di situ nanti kawan-kawan bisa lihat ada tanda ataupun indikator plus dan G. Plus itu ke 5 voltnya dari Arduino Mega ataupun Arduino Uno ataupun Arduino yang lain nantinya ya. Ada tulisannya pin 5 volt, maka di situ kita bisa gunakan atau hubungkan. Kemudian pin G-nya di konektor satu itu yang kita hubungkan juga ke pin yang bertuliskan GND di Arduino Uno, Mega Pro Mini ataupun yang lain. Jadi hampir semua Arduino itu semuanya standar ya. Ataupun di perangkat-perangkat elektronika digital itu biasanya ada tulisan plus 5 voltnya atau plus 5 volt atau plus 12 volt. Dia bisa ada keterangannya. Nah, tapi di perangkat mikrokontroler itu rata-rata plus 5 volt dan juga plus 3,3 volt. Nah, ada nanti perangkat tertentu yang kita harus gunakan 3,3 volt itu ya. Jadi double ya. Dia pakai power double, tidak hanya 5 volt, juga 3,3 volt. Karena mikrokontroler juga sebenarnya dia perlu tegangan kerja itu yang double, 3,3 dan 5 volt. Hanya di misalnya di hampir semua Arduino board itu menyediakan pin yang kita bisa pakai tegangan itu baik itu 3,3 volt ataupun yang 5 volt. Nah, kalau dari charger apa smartphone kita itu biasanya tegangannya 5 volt ya. Tapi arusnya yang beda-beda. Ada yang arusnya 1 ampere. Kalau dulu setengah ampere ya. Kalau eh, smartphone zaman sebelum-sebelumnya itu setengah ampere, kemudian naik ke 1 ampere, ada yang 1,5.
kemudian kedua ampere, masuk lagi ke yang lebih tinggi lagi sampai misalkan ke 100 watt. 100 watt itu berarti 100 dibagi 5 itu artinya 20 ampere ya namanya arusnya. Karena tegangannya kan tetap 5 volt. Sedangkan rumus arus itu arus adalah eh, daya dibagi dengan tegangan ya. Makanya kalau misalkan tegangannya tetap 5 volt, eh, kemudian katanya ini chargernya sampai 65 watt. Kalau charger laptop saya itu kan 65 watt. Tapi tegangan kayaknya kan 20. 65 dibagi 2 ya sekitar 20 amperan ya. Kurang lebih. eh, Apa namanya? 20 kali 20, 40. Lebih-lebih ya. Sekitar berapa itu? 2 kali 20, 40. 3 kali 20, 60 ya. 3,5. 3,2 amperan lah. Laptop saya ini anunya chargernya ya. Tapi kalau smartphone kawan-kawan ada yang mungkin pas charging sekian watt gitu ya, 60. Yang saya ini berapa ya? 33, ada yang 45 watt, ada yang 65 watt, ada yang bahkan katanya sampai 100 watt. Itu tergantung tergantung smartphone-nya ya. Kalau nanti smartphone-nya hanya sanggup sampai 20 watt misalkan ya, maka kalau dipasang yang lebih besar dari itu tidak tidak juga akan terserap maksimal ya. Baik, itu soal charger. Kita lanjut lagi. Jadi ini ada banyak konektor. Nanti kalau misalkan kita menghubungkan dia ke LED nih ya, yang bawah ini, maka kita hubungkan dia ke konektor 6. Nah ini makanya kawan-kawan nanti perlu tahu eh, masing-masing I/O I/O apa namanya I/O device yang ada di sini. Maksudnya ada LCD, ada RPC, ada relay, ada button sini push buttonnya, ada dot matrix display. Itu kemudian dia menggunakan, dan saya anotasinya di depan lagi. Dia menggunakan konektor mana? Misalkan ini untuk display segmen nanti dia akan gunakan CN4 dan CN5 ini. Konektor 4 dan konektor 5. LCD gunakan yang mana misalkan? Nanti ada di sini ya. Dia misalkan gunakan konektor 3 di sini. Kemudian si yang lain ya tadi seperti ini LED LED yang ada 8 ini dia akan gunakan mana? Dia akan gunakan konektor 6. Ini 8 LED ya. Kemudian kalau si potensiometer dia akan gunakan berapa? Pin 13. Konektor 13 mohon maaf. Pin. Konektor 13. Kemudian kalau si tombol, bukan, ini dot matrix display dia akan gunakan dua konektor juga sini, konektor 11 dan konektor 12. Nah, oh ya, bukan, konektor 10 dan 11 ya, 10 dan 11 untuk dot matrix display. Kemudian kalau si tombol dia menggunakan konektor 12 ya. Sini, kawan-kawan nanti bisa lihat. Nanti akan kita praktekkan insya Allah ya. Baik, kita lanjut lagi dulu karena waktu kita terbatas di sini. Nah, ini kita perlu sekali lagi semuanya perlu daya ya. Baterai laptop perlu daya dari baterai, dari adaptor, atau misalkan dari smartphone perlu daya dari baterai dan atau adaptornya. Kemudian ini juga perlu daya dan dia dihubungkan di sini tadi sekali lagi saya ulangi dia dihubungkan ke pin konektor yang ada di pin yang ada di konektor satu ya. Nah, kemudian kurang lebih seperti ini koneksinya. Jadi nanti akan kita ambil power dari si master micro Arduino modul ini dari Arduino Uno ataupun yang saya sekarang hubungkan ini di Arduino Mega Pro Mini ini ya. Ini saya hubungkan ke situ powernya tidak dari Arduino Uno. Kalau di gambar yang ada di slide ini dihubungkan ke Arduino Uno ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Ini kalau dia sudah dihubungkan nanti akan nyala seperti itu ya. Kalau di sini juga kalau kawan-kawan lihat, bisa lihat. Sebentar saya tutup share screen-nya. Nah, ini sudah nyala ada indikator. Mungkin mohon maaf kabur ini. Kamera saya tidak fokusnya ke saya malah ke orang ya. Dia tidak ke perangkat ini. Karena memang secara default mungkin si Zoom itu eh, ngeset kamera itu akan fokus ke orang, bukan ke alat sini. Artinya saya gunakan kamera satu lagi tadi di sini, tapi kenapa pada saat ini jalan, Zoom meetingnya dia malah tidak bisa connect. Karena ini Zoom meeting, tadi itu Zoom meeting yang 100 orang, ini juga kurang lebih sama nih. Baik, kita lanjut lagi nanti ya. Kita akan lihat di situ. Oh ya, ini tadi indikator powernya dari modul Master Micro Arduino ini. Dan kalau nanti kawan-kawan kemudian melakukan penelitian ya, juga perlu dibuat tabel ini. Ini namanya tabel hubungan atau koneksi antar modul ya. Jadi si modul Arduino Uno ini terhubung ke pin mana dari
master micro Arduino. Kalau misalkan itu ada sensor, sensor suhu misalkan ya, sensor suhu itu ada punya banyak pin. Nah itu terhubung kemana? Dibuat tabel seperti ini untuk mempermudah nanti identifikasi dan juga proses pemrograman. Karena misalkan kita hubungkan sembarang gitu ya, nanti pada saat, duh ini dia terhubung kemana ya? Nah itu. Nah jadi misalkan nanti si apa namanya kawan-kawan kemudian tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan hardware microcontroller ini dan juga ada sensor macam-macam, nanti maka kita harus membuat tabel ini dulu. Itu termasuk dalam kemudian desain awal itu ya, desain awal. Jadi tadi kalau kebutuhan sistemnya kan kita perlu Arduino yang mana nih yang cocoknya, kemudian kita perlu sensor yang mana yang cocok. Kemudian berikutnya kan dilakukan proses perancangan, dia akan dihubungkan kemana. Nah ini, nah, kita perlu tabel ini untuk kemudian mengidentifikasi berikutnya. Karena nanti erat hubungannya ini dengan proses pemrograman yang akan kita lakukan ya. Jadi tidak bisa kita kemudian ujuk-ujuk memprogram tanpa mengetahui dia terhubung ke port mana. Jangan-jangan nanti belum terhubung gitu kan pada saat kita lihat, kok nggak ada hasilnya, kok sensornya tidak bekerja. Ya karena memang dia tidak dihubungkan ke pin yang benar. Makanya kalau Pak Ruslan itu ya kalau menguji, biasanya beliau minta datasheet dari perangkat yang digunakan itu dilampirkan. Jadi pada saat nanti orang lain membaca hasil penelitian kita itu, maka orang akan tahu, oh ini perangkat master micro Arduino versi 2 ya. Ini datasheetnya adalah ini. Seperti dia ada layoutnya, ada keterangannya, ini pin apa saja, ini konektor apa dan terhubung kemana itu harus ada keterangannya. Tidak bisa kemudian kita hanya langsung memberikan ini programnya. Nah itu dihubungkan kemana? Oh ini modul ini. Modul ini eh, kalau misalkan orang sudah tahu ya mungkin tidak masalah ya. Tapi kalau misalkan orang awam baru pernah membaca hasil penelitian kita atau laporan penelitian kita, maka kemudian dia perlu tahu itu modul apa, beroperasi di tegangan berapa, koneksinya kemana saja, nah seperti itu ya. Makanya kita perlu melakukan juga proses pemberian informasi terkait dengan hubungan dari masing-masing itu. Jadi pakai tabel ini akan lebih gampang. Kita akan dibuat kolom-kolom berikutnya lagi, kalau misalkan ada banyak perangkat yang terhubung. Kebetulan ini hanya ada 3 pin yang terhubung ya, power dan digital pin. Ini contoh saja ya. Nanti kalau misalkan kita menghubungkan banyak modul lagi, nanti sini ada modul I/O, kemudian kita tulis misalkan ini LCD, kemudian ini display segmen, ini yang dot matrix, dibuat kolomnya itu, kemudian kita langsung operasikan sekaligus semuanya. Apakah kemudian nanti bisa beroperasi secara bersamaan ya, paralel gitu dari perangkat itu, tapi nanti yang pasti tidak bisa dihubungkan dengan Arduino Uno. Ini kita akan coba hubungkan nanti ke Arduino Mega Pro Mini. Karena dia punya banyak pin ya. Yang tadi ada 48 pin untuk digitalnya dan 16 pin untuk analognya. Jadi itu kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin nantinya ya. Baik, kita lanjut dulu. Kita masuk ke Arduino IDE ya. Yang tampil di slide sekarang adalah yang Arduino versi 1.8.13 ya. Nah, ini yang versi sebelumnya lagi. Sebenarnya sudah nanti ada versi 2.3.4 kalau tidak salah ya. Nah, kalau yang saya punya di sini, bentar, saya share screen yang bentar, Arduino-nya mana ya? Ini sudah saya buka Arduino-nya. Oh, KTP. Sini. Nah, ya. Saya share screen dulu. Nah, kamu kan sudah bisa lihat insya Allah sekarang ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Arduino IDE versi 2.3.2. Nah, kalau misalkan kawan-kawan nanti download, bisa jadi langsung disodori yang versi 2.3.4 ya. Ini sudah 3 kali tempat kan yang nelpon. Itu saya tulis. Baik. Nah, kalau kita buka pertama kali Arduino IDE ini, maka kita akan temukan dua prosedur ya yang sudah disediakan di sini. Ini dari baris pertama sampai baris keempat ini ada prosedur setup dan kemudian ada point loop di sini. Dia pakai point ya kata-katanya. Kalau di MATLAB itu tidak perlu kita pakai void ini. Langsung saja kita eh, buat seperti itu ya langsung. Dia tidak perlu diberi nama tidak perlu prosedurnya atau maksudnya tidak perlu diberi nama void atau tidak ada. Kalau di C-nya C ini di Arduino itu tetap kita perlu menggunakan void. Entah itu nanti kita fungsikan sebagai function atau kita fungsikan sebagai prosedur biasanya. Nah, di sini void setupnya adalah berfungsi sebagai prosedur. Nah, void loopnya nanti juga di sini
sebagai prosedur. Nanti kita bisa buat di tengah-tengahnya ataupun di atas ataupun di bawahnya function yang kita inginkan. Nanti kita akan berbicara function itu seperti apa, prosedur itu seperti apa di Arduino IDE ini. Nah, sekarang gini, dua prosedur ini adalah prosedur yang wajib ada. Jadi kalau salah satunya kita hilangkan, maka nanti akan kemudian ada pesan error ya. Kan ini. Oh ya, sementara kita lihat dulu ya. Ini hubungan antara si laptop saya dengan si Arduino ini adalah terhubung, kita lihat. Kita pilih dulu ya. Di sini ada, kalau saya klik di sini ya, Arduino yang terhubung. Kita ketik saja misalkan Mega ya. Dan kebetulan yang kita pakai kan Mega 2560. Kita pakai kata kunci Mega, karena di situ Meganya banyak kan. Nah, Meganya 2560, kita klik, terus sudah dicontreng, dan ternyata pada saat kita lihat di sini ya, yang terhubung itu COM3 serial, kemudian dalam kurung USB. Nah, itu artinya itu yang pada saat ini aktif. Sebenarnya bisa ada COM yang lain lagi ya, COM 8 dan COM 9. Bisa jadi saya pernah menghubungkannya, tapi dia terhubung ke 8 atau 9. Kalau perangkatnya ini nanti berbeda ya, walaupun sama-sama Arduino Mega 2560, tapi ini 2560 yang di modul satu misalkan, nanti ada di modul 2, di modul 3, dan misalkan kita punya 10 modul, maka nanti akan dia berpindah-pindah nomor serial port-nya. Karena satu konektor USB di laptop kita itu bisa sampai 250-an perangkat USB ya, yang terhubung di situ ya. Misalkan kita membuka printer, nanti dia terkoneksinya atau ditandainya dengan misalkan USB 20 misalkan gitu ya. Kalau di sini kebetulan USB port yang terhubung ke ATmega 2560 Pro Mini saya ini, 2560 Pro Mini saya ini adalah terhubung ke port 3 sini. Saya klik di situ, kemudian baru saya oke. Kemudian kita untuk memastikan bahwa dia terhubung, kita lihat di pojok bawah nih ya, di Arduino program ini. Itu ada tulisannya Arduino Mega or Mega 2560 on COM3. Nah, kalau nanti dia tidak terhubung, dia nanti akan ada tulisannya not connected on COM sekian gitu ya. Kalau misalkan kita salah pilih portnya ya, nah itu yang juga kemudian nanti pada saat kita memprogram dia ada pesan errornya. Misalkan ini kosong ya, isinya kosong. Ini kita coba upload, ini ada bentar. Ini ada tombol verify atau compile, kemudian ada tombol sini upload. Kalau misalkan kita tidak mau melakukan uploading dulu, kita lakukan proses verifying dulu ya, verifikasi dulu. Kita klik tanda contreng di sini, maka akan ada proses compiling dan mengecek apakah kemudian di program kita itu ada yang salah ataupun sudah benar ya. Nah, ini. Kemudian tidak ada proses upload di sini karena memang prosesnya hanya proses verifikasi kode programnya. Tidak ada error. Misalkan saya hapus nih satu tanda kurung kurawal tutupnya ini ya, kurung kurawal tutupnya ini, kemudian kita verify, maka akan ada error di situ. Error message-nya katanya kurang ini ya. Nah, kurang, ada ada yang kurang before tanda kurung kurawal buka. Kita harus ke baris sebelumnya ya. Yang kita apa namanya? Kita tambahkan ini, saya tambahkan ini. Kemudian kita verify lagi, maka sudah tidak akan ada pesan error ya. Kemudian kalau kita lakukan upload, maka dia akan melakukan proses compiling lagi dan seterusnya. Kalau saya buka ini, kelihatan sini nggak? Nah, tulisannya writing 100% ya. Nah, dia menggunakan memori atau ROM-nya itu sebesar 662 bytes ya, bytes nih. Jadi nanti kapasitasnya kita lihat ya, dan mungkin sekitar berapa puluh eh, megabyte nih yang kemudian bisa kita program. Nah, sementara dia sudah memakai atau menggunakan kurang lebih 662 bytes flash return sudah di ini. Tapi karena ini tidak ada programnya, itu tidak ada isinya ya. Kalian kan bisa lihat itu di point setup atau di point loopnya tidak ada isinya, hanya hanya ada keterangan saja di sini bahwa point setup itu akan dijalankan sekali ya. Jadi selama kemudian mikrokontroler itu dihidupkan, diberi power, maka apa yang ada di dalam point setup ini dijalankan sekali. Kemudian kalau di point loop ini tulisannya ada tulis keterangan ya, kode utama kita nanti dimasukkan atau diketik di sini, dan ini akan dijalankan secara secara terus-menerus atau berulang kali ya. Namanya di situ repeatedly. Jadi, nah kemudian kalau misalkan kita mau nyoba dulu ya, di awal-awal kita biasanya melakukan proses programming, kita harus coba dulu nih. Di sini ada contoh namanya examples. Jadi di menu file, kemudian examples, kemudian ada basic di sini. Kan bisa nanti coba ya. Nah, ada Blink. Hmm.
Ini biasanya andalan kami nih dan kawan-kawan yang biasanya berotak atik di mikrokontroler ya. Blink ini andalannya untuk kemudian nyoba dulu awal-awal ya. Baik, di sini ada sekian puluh baris, ada 37 baris program. Tapi sebenarnya yang program yang dijalankan itu dari baris 26 ini. 26 sampai 37 ya. Karena coding programnya dari situ. Selebihnya tadi yang di atas-atas itu hanya keterangan saja. Nah, kemudian kalau di MATLAB sebelumnya ya kita pakai MATLAB itu dia keterangan ataupun komentar di program itu pakai tanda persen ya. Atau kita pakai shortcut Ctrl R gitu. Tapi kalau di sini kita pakai double slash nih. Double slash ya. Double slash atau kita pakai kalau di shortcutnya pakai Ctrl slash. Nah, ini. Ini misalkan eh, yang baris ke-28 ya, saya kontrol slash, maka dia akan jadi komentar. Artinya baris itu tidak akan dijalankan. Hanya berfungsi sebagai komentar biasa. Ya. Nah, oke, nah, ini sudah habis waktunya ya. Ntar kita lihat dulu ya. Ini coba kita running dulu. Ini adalah sebenarnya hanya hanya program sederhana bawaan dari Arduino. Hampir semua Arduino yang lama-lama juga ada ini. Ini contoh atau examples yang kemudian akan menyala dan mematikan satu LED yang ada di pin 13 ya. Nah, ini ada LED built-in-nya. Itu kawan-kawan bisa lihat tulisannya eh, cross define LED underscore built-in. Kemudian spasi 13. Dia artinya terhubung ke secara default ya ke pin 13, digital pin 13, mohon maaf. Digital pin 13 di Arduino manapun nantinya. Jadi semua Arduino nanti punya pin 13, digital pin 13 yang kemudian terhubung ke LED. Nah, kalau kawan-kawan lihat dan perhatikan di sini ya, saya perlihatkan lebih ini belum ada lampu yang kedap-kedip nyala. Sekarang kita akan coba upload dia. Kita upload, kawan-kawan lihat. Nanti kan ada proses compiling, kemudian uploading, selesai uploadingnya. Dan kalau tadi 662 bytes, sekarang bertambah menjadi 1536 bytes yang ditulis atau diupload ke ROM-nya dari mikrokontroler ya. Sekarang kita lihat apakah ada perubahan kedap-kedip lampu yang ada di sini. Saya stop share dulu. Kelihatan nggak ya? Fokusnya ke sana. Nah, ini yang di sini. Ini. Nah, itu ada nyala, nyala, mati, nyala, mati. Saya fokus. Nah, mungkin nanti kalau kawan-kawan praktikum ini tidak bisa fokus ke situnya dia. Itu kan ada lampu warna warna nah saya lampu. Ada lampu warna oranye dan warna hijau dia di Arduino Mega ini. Bukan. Kalau tunjuk sini. Nah, nah, nanti kalau kamu bisa lihat kalau sudah mempraktekkan sendiri ya. Ini kalau di online agak sulit menyampaikan atau memperlihatkan yang sebenarnya ya. Baik, karena waktunya sudah habis, saya akhiri dulu. Mungkin kawan-kawan ada keperluan lain sebentar lagi zuhur. Dan sejadi ada kuliah yang lain ya. Saya mohon maaf dulu karena ini di kesempatan menjelang Lebaran Idul Fitri, saya mohon maaf lahir batin kalau mungkin selama proses pembelajaran 4 kali pertemuan ini dan bahkan mungkin sebelumnya juga selama 1 semester yang lalu ya, ada yang salah dari saya, entah proses penilaian, entah proses penyampaian materi dan lain-lainnya, saya juga mohon maaf lahir batin semuanya untuk yang ada hari ini ataupun yang nanti akan melihat rekamannya secara online di channel YouTube. Karena bisa jadi ada yang tidak bisa hadir hari ini. Baik, presensi sebentar lagi ya. Tadi yang sudah menyeletuk di ini kan. Sebentar nanti soal habis ini. Habis ini yang bisa online ya. Baik, sekira itu dulu ya. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Mohon maaf sekali lagi kalau ada penyampaian yang kurang berkenan ataupun salah-salah kata. Saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kawan-kawan berkenan memaafkan saya dari yang ini sampai nanti seterusnya ya. Kira itu dulu. Terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semuanya. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.